Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhendri dengan NIM 22338071. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai metalografi. Jadi, apa sih itu metalografi, tujuan metalografi, metode-metodenya. Nah, itu saya akan jelaskan di pertengahan video nanti. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Andril Arafat, STMN PhD, dengan mata kuliah pengujian karakterisasi material. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pembahasan videonya mengenai uji metalografi ini. Nah, yang pertama yaitu materi ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Yuhendri, dengan NIM 22338071. Nah, pengertian metalografi. Jadi, bagi teman-teman yang bertanya, apa sih itu metalografi? Nah, jadi pengertiannya itu ialah, metalografi ini ialah perpaduan ilmu dan seni yang mempelajari tentang struktur mikroskopis logam dan paduan menggunakan mikroskop optik, mikroskop elektron, atau jenis mikroskop lainnya. Kinerja dan sifat material, terutama sifat mekanik logam, ditentukan oleh struktur mikro. Dengan menganalisis struktur mikro material, maka kinerja dan keandalan saat digunakan dapat dipahami dengan lebih baik. Nah, menurut detek material testing laboratorium, pada metalografi ini secara umumnya akan diamati dua hal, yaitu struktur makrostruktur atau struktur makro dan mikrostruktur atau struktur mikro. Nah, struktur mikro ini ialah struktur dari logam yang terlihat secara makro pada permukaan yang dietsa dari spesimen yang telah dipoles. Sedangkan kalau struktur mikro itu ialah struktur dari sebuah permukaan logam yang telah disiapkan secara khusus yang terlihat dengan menggunakan pembesaran minimum 25 kali. Minimalnya itu 25 kali. Nah, termasuk kepada tujuan dari uji metalografi ini. Nah, tujuan dari uji metalografi ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur mikro dari logam atau paduan guna mengevaluasi karakteristik dan kualitas material tersebut. Uji ini digunakan untuk kontrol kualitas dalam proses manufaktur, memastikan bahwa material itu memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Nah, melalui analisis metalografi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai fitur mikrostruktural seperti butir, fasa, inklusi, dan cacat yang mempengaruhi sifat mekanik dan fisik materialnya itu. Uji ini digunakan untuk kontrol kualitas dalam proses manufaktur, memastikan bahwa material tersebut memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Selain itu, uji metalografi ini juga
berperan penting dalam penelitian dan pengembangan, yaitu membantu ilmuwan dan insinyur untuk memahami bagaimana proses produksi dan perlakuan panas mempengaruhi struktur dari sifat material tersebut. Nah, dalam konteks kegagalan, metalografi ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan material seperti retak atau korosi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan di masa depan secara keseluruhan. Uji metalografi ini memberikan wawasan kritis yang mendukung berbagai aplikasi teknik, manufaktur, dan penelitian material lainnya. Nah, adapun langkah-langkah secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan pada metalografi ini adalah yang pertama yaitu pemotongan. Nah, pemotongan ini merupakan pemindahan material yang besar menjadi spesimen dengan ukuran yang kecil. Pemotongan yang salah akan mengakibatkan struktur mikro yang tidak dapat sebenarnya karena telah mengalami perubahan. Kerusakan pada material pada saat proses pemotongan ini tergantung pada material yang dipotong, alat yang digunakan untuk memotong, kecepatan potong, dan kecepatan makan. Pada beberapa spesimen, kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu banyak dan dapat dibuang pada saat pengamplasan dan pemolesan. Nah, yang kedua, yang B, yaitu pembingkaian atau mounting. Nah, pembingkaian atau mounting ini seringkali diperlukan pada persiapan spesimen metalografi, meskipun pada beberapa spesimen dengan ukuran yang agak besar, hal ini tidaklah mutlak. Akan tetapi, untuk bentuk yang kecil atau tidak beraturan, sebaiknya dibingkai untuk memudahkan dalam memegang spesimen pada proses pengampalasan dan pemoplesan. Nah, sebelum melakukan pembingkaian ini, pembersihan spesimen haruslah dilakukan dan dibatasi hanya dengan perlakuan yang sederhana, detail yang ingin kita lihat tidak hilang. Sebuah perbedaan akan tampak antara bentuk permukaan fisik dan kimia yang bersih. Secara fisik, secara tidak langsung, bebas dari kotoran padat, minyak pelumas, dan kotoran lainnya. Sedangkan kebersihan kimia bebas dari segala macam kontaminasi. Pembersihan ini bertujuan agar hasil pembingkaian tersebut tidak retak atau pecah akibat pengaruh kotoran yang ada. Nah, dalam pemilihan material pembingkaian ini, yang perlu kita perhatikan itu ialah perlindungan dan pemeliharaan terhadap spesimen. Bingkainya itu haruslah memiliki kekerasan yang cukup. Meskipun kekerasan bukanlah merupakan suatu indikasi atau karakteristik abrasif, material bingkai juga harus tahan terhadap distorsi fisik yang disebabkan oleh panas selama pengamplasan. Selain itu juga dapat melakukan penetrasi ke dalam lubang yang kecil dan bentuk permukaan yang tidak beraturan. Nah, yang bagian yang C yaitu pengerindaan, pengampelasan, dan pemoplesan. Nah, pada proses ini dilakukan penggunaan partikel abrasif tertentu yang berperan sebagai alat pemotong secara berulang-ulang. Pada beberapa proses, partikel-partikel tersebut disatukan sehingga membentuk blok di mana permukaan yang ditonjolkan adalah permukaan kerja. Partikel itu dilengkapi dengan partikel abrasif yang menonjol untuk membentuk masuk mengenai pengerindaan dan pengaplasan dan pemoplesan. Nah, lanjut materi tadi yaitu
Perbedaan antara pengerindaan dan pengamplasan terletak pada batasan kecepatan dari kedua cara tersebut. Nah, jadi pengerindaan ini adalah suatu proses yang memerlukan pergerakan abrasif yang sangat cepat sehingga menyebabkan timbulnya panas pada permukaan spesimen. Sedangkan pengamplasan ini adalah proses untuk mereduksi permukaan abrasif yang bergerak relatif lambat sehingga panas yang dihasilkan itu tidak terlalu signifikan. Nah, proses pemoplasan ini menggunakan partikel abrasif yang tidak melekat kuat pada suatu bidang, tapi berada pada suatu cairan di dalam serat-serat kain. Tujuannya adalah untuk menciptakan permukaan yang sangat halus sehingga bisa sehalus kaca, sehingga dapat memantulkan cahaya dengan baik. Pada pemoplasan ini biasanya digunakan pasta gigi karena pasta gigi mengandung zinc dan karbon dioksida yang akan dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus. Proses pemoplasan ini hampir sama dengan pengamplasan, tetapi pada proses pemoplasan ini hanya menggunakan gaya yang kecil pada abrasif karena tekanan yang didapat diredam oleh serat-serat kain yang menyangga partikel tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu D, pengecsaan atau etching. Etsa dilakukan dalam proses metalografi, yaitu untuk melihat struktur mikro dari sebuah spesimen dengan menggunakan mikroskop optik. Spesimen yang cocok untuk proses etsa ini harus mencakup daerah yang dipoles dengan hati-hati, yang bebas dari deformasi plastik karena deformasi plastik akan mengubah struktur mikro dari spesimen tersebut. Proses etsa untuk mendapatkan kontras dapat diklasifikasikan atas proses etsa tidak merusak, yaitu non-destructive etching, dan etsa merusak atau destructive etching. Nah, etsa yang tidak merusak ini etsa tidak merusak terdiri atas etsa optik dan perantaraan kontras dari struktur dengan pencampuran permukaan secara fisik terkumpul pada permukaan spesimen yang telah dipoles pada etsa. Optik digunakan teknik pencahayaan khusus untuk menampilkan struktur mikro. Beberapa metode etsa optik adalah pencahayaan gelap. Selanjutnya yaitu mengenai etsa merusak atau destructive etching. Nah, etsa merusak atau destructive etching ini adalah proses perusakan permukaan spesimen secara kimia agar terlihat kontras atau perbedaan. Identifikasi permukaan spesimen. Etsa merusak ini terbagi dua metode, yaitu etsa elektrokimia dan etsa fisika. Pada etsa elektrokimia ini dapat diasumsikan korosi terpaksa di mana terjadi reaksi serah terima elektron akibat adanya potensial daerah katoda dan anoda. Sedangkan pada etsa fisika dihasilkan permukaan yang bebas dari sisa zat kimia dan menawarkan keuntungan jika etsa elektrokimia ini sulit dilakukan. Etsa ion dan etsa thermal adalah teknik etsa fisika yang mengubah morfologi permukaan spesimen yang telah dipoles. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada analisis struktur mikro. Nah, analisis struktur mikro ini mencakup berbagai teknik pengidentifikasian mengukur fitur-fitur dalam struktur mikro. Yang pertama yaitu ada penentuan fasanya,
yaitu mengidentifikasi fasa-fasa yang ada dalam material, seperti austenit, maratensit, atau perlit. Yang kedua yaitu ada pengukuran butirnya. Nah, pengukuran butir ini mengukur ukuran dan distribusi butir dalam material, yang penting untuk menentukan sifat mekanis material. Dan yang ketiga yaitu ada analisis inklusi, yaitu kalau analisis inklusi ini mengidentifikasi dan menganalisis inklusi non-logam dalam material yang bisa mempengaruhi sifat-sifatnya. Nah, berikut alat dan bahan ketika kita sedang melakukan uji metalografi. Ini alat dan bahan secara umum yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu ada rotary grinder. Nah, rotary grinder ini adalah alat yang digunakan untuk menggerinda dan menghaluskan permukaan benda kerja dengan menggunakan gerakan berputar. Yang kedua yaitu ada mikroskop optik. Nah, mikroskop optik ini terdiri atas susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasad renik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk bagian dari spesimen yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Yang ketiga yaitu ada kertas amplas. Nah, pada uji metalografi, kertas amplas ini digunakan dalam proses persiapan sampel. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan permukaan sampel yang halus dan bebas dari cacat yang dapat mengganggu analisis mikroskopis. Dan yang keempat yaitu hair dryer. Nah, penggunaan hair dryer dalam praktikum uji metalografi ini umumnya bertujuan untuk mengeringkan sampel dengan cepat setelah proses pencucian atau etching. Berikut ini adalah beberapa skenario di mana hair dryer digunakan dan manfaat dalam uji metalografi. Yaitu pertama yaitu pengeringan setelah pencucian. Setelah sampel dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa larutan abrasif atau pasta pemoles, sampel itu perlu dikeringkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, hair dryer inilah yang mempercepat proses pengeringan sehingga sampel itu tidak teroksidasi atau terkontaminasi. Yang kedua yaitu pengeringan setelah etching. Yaitu setelah proses etching, sampel biasanya dicuci dengan air untuk menghentikan reaksi etching. Nah, penggunaan hair dryer ini membantu mengeringkan sampel dengan cepat untuk mencegah korosi atau oksidasi permukaan yang dapat terjadi jika sampel dibiarkan basah terlalu lama. Nah, ini beberapa contoh prosedur pengujian dari metalografi. Yang pertama yaitu ada pemotongan. Nah, pemotongan ini mengambil sampel material yang akan diuji. Yang kedua yaitu ada mounting yang tadi yang saya jelaskan, yaitu pasang sampel pada resin atau bakelit. Yang ketiga yaitu ada grinding. Nah, grinding ini menggiling sampel dengan kertas amplas dari grid kasar ke halus. Yang kelima ada etching. Nah, etching ini etching sampel untuk mengungkap struktur mikronya. Dan yang keenam yaitu pengamatan mikroskopis, yaitu menggunakan mikroskop optik atau SEM untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang ketujuh yaitu analisis struktur mikro, yaitu mengidentifikasi fasa, ukuran butir,
dan analisis inklusinya. Dan yang ke-8 yaitu uji kekerasan mikro. Nah, ini melakukan pengujian kekerasan lokal. Itu bagian daerah-daerah pada spesimen yang akan diuji. Selanjutnya itu ada EDS, itu menganalisis komposisi kimia lokal jika diperlukan. Dan yang ketiga, yang ke-10 yaitu XRD, yaitu melakukan analisis difraksi sinar X jika diperlukan untuk identifikasi fasa kristal. Nah, masuk pada kesimpulan dari video metalografi ini, yaitu kesimpulan pada uji metalografi ini adalah bahwasanya proses ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur mikro dari material yang mencakup fasa-fasa, ukuran dan distribusi butir serta inklusi yang ada. Nah, melalui persiapan sampel yang teliti dan penggunaan teknik pengamatan mikroskopis serta analisis kimia, uji metalografi memberikan wawasan mendalam tentang sifat-sifat mekanis dan fisik material. Ini sangat penting untuk memahami kinerja material dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian. Sekian video penjelasan materi metalografi dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan atau penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada artikel mengenai metalografi ini, yaitu saya mencari artikel mengenai judulnya yaitu investigasi proses fraktur baja S355JR di daerah transisi menggunakan uji metalografi dan fraktografi serta analisis numerik. Nah, pada artikel ini itu disajikan hasil pengujian proses patahan pada rentang transisi gatas ke diktil untuk dua jenis mikrostruktur, yaitu baja Fran perlit dan ferrit karbid S355JR. Nah, untuk jenis baja S355JR ini yang diperoleh pada kisaran temperatur daerah transmisi, kekuatan dan sifat plastisnya serupa. Namun karakteristik ketangguhan patah yang ditunjukkan secara signifikan itu berbeda-beda. Untuk memperjelas perbedaan dan arah sifat mekanik dilakukan pengamatan metalografi untuk memperjelas perbedaan arah sifat mekanik dilakukan pengamatan metalografi dan fraktografi dengan menggunakan scanning mikroskop elektronik. Nah, jadi inilah artikel yang saya cari. Pemeriksaan fraktografi ini menunjukkan bahwa perubahan morfologi permukaan rekan bergantung pada suhu pengujian. Pemeriksaan fraktografi menunjukkan bahwasanya perubahan morfologi bergantung pada suhu pengujian. Ditemukan juga bahwa selama pertumbuhan retakan subkritis, TR-lah perluas patahan ulet berkurang seiring dengan penurunan suhu. Nah, jadi itulah yang dilihat menggunakan uji metalografi.